Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Kalimat berhak menjadi seorang pejuang sejati membuat Lo Feng bersemangat. Kalimat ini datang dari makhluk agung alam semesta itu sendiri yang mampu menyamai pendiri dojo kapak besar. Di mata makhluk agung ini, untuk bisa disebut sebagai pejuang sejati, seseorang setidaknya harus menjadi Universe Master. Dia memiliki dua murid, salah satunya adalah Putih, seorang Universe Master. Yang kedua adalah pemimpin ras Yansen, yang juga seorang Universe Master. Lo Feng akan menjadi yang ketiga. Ia juga berharap untuk menjadi Universe Master. Hal ini membuatnya terbakar dengan kegembiraan di dalam hatinya. Ras manusia dan ras Yansen adalah anak-anakku. Makhluk tua agung bagikan gunung itu menatap Lo Feng. Suaranya menggelegar. Kamu telah melewati banyak ujian tersembunyi dan bahkan selamat dari ujian Menara Bintang. Kamu sekarang adalah muridku dan mungkin juga yang terakhir. Untuk seniormu dan dirimu, sejak awal mula alam semesta, aku sudah lama punya rencana dan menghabiskan banyak sekali usaha dan menggunakan kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun untuk membuat harta karun bagi kalian berdua, seperti membangun Menara Bintang. Bahkan jika seluruh umat manusia menggunakan semua energinya, bahkan jika kamu memiliki keterampilan sepertiku dalam menciptakan harta karun, berapa banyak yang dapat kamu bangun? Makhluk itu menoleh ke Putih, namun bantuanku terhadap Putih sangat sedikit. Putih membungkuk. Guru, tanpa bantuanmu, mungkin aku akan tetap menjadi makhluk andaing sepanjang hidupku. Makhluk itu menggelengkan kepalanya. Bahkan tanpa aku, kamu tetap akan menjadi seorang kesatria. Dulu aku menerima banyak bawahan dan semuanya memiliki bakat yang hebat. Aku telah membantu banyak dari mereka. Mereka semua memiliki jumlah bantuan dan sumber daya yang sama, tetapi mereka semua tetap menjadi kesatria. Hanya kamu yang menjadi Universe Master. Tidak ada yang bisa dilakukan. Setiap harta karun yang mengakui seorang tuan adalah hal yang sangat kejam. Aku sudah mulai mempersiapkan kedua juniormu jauh sebelum mereka lahir. Aku sudah punya harta karunku sendiri, kata Putih. Harta karunmu tidak layak disebut. Dibandingkan dengan 6 ras puncak, harta karunmu hanya dianggap biasa. Makhluk itu menggelengkan kepalanya. Saat ini, aku sedang mempersiapkan harta karun untukmu. Aku telah mengumpulkannya selama era yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sudah hampir selesai. Mungkin butuh 10 juta era lagi agar harta karun itu memiliki harapan. Putih membungkuk penuh semangat dan menjawab dengan hormat. Aku akan selamanya berterima kasih atas apapun yang guru lakukan. Makhluk itu tertawa keras. Aku hanya berharap salah satu dari kalian bertiga benar-benar akan mengejarku, baik guru maupun murid, menjadi pejuang sejati. Lo Feng meresapi pikiran itu dalam hatinya. Makhluk agung ini memiliki sangat sedikit pengikut, dan baik murid kedua maupun ketiga dipilih dari ras yang diciptakannya, menciptakan tekniknya sendiri, dan memilih yang paling luar biasa dari semuanya. Jelas bahwa makhluk ini memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk para pengikutnya. Lo Feng, muridku, kamu belum memanggilku guru. Makhluk itu menatap Lo Feng. Lo Feng membungkuk hormat dan berteriak kegirangan. Makhluk agung itu adalah pendiri ras bumi. Dia bisa dikatakan sebagai pencipta agung, dan tanpa dia mungkin tidak akan ada ras bumi. Sebagai muridku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Suara makhluk itu menggelegar. Ia menatap Lo Feng. Aku punya 3 metode dalam mengajar murid-muridku. Pertama, aku ingin menyiapkan sumber daya terbaik untuk mereka. Kedua, aku tidak akan mengajarkan teknik apapun.
Ketiga, aku tidak akan peduli apakah kamu mati atau hidup, dan aku pasti tidak akan menghidupkanmu kembali jika kamu mati. Lo Feng tertegun. Seorang pejuang sejati tidak bisa diajari, kata makhluk itu dengan sungguh-sungguh. Semuanya bergantung pada dirimu sendiri. Setiap Universe Master berasal dari teknik dan pertumbuhan yang mereka ciptakan sendiri. Dengan memiliki guru yang selalu melindungimu, kamu tidak akan pernah menjadi kuat. Dimengerti, Lo Feng berkata dengan hormat. Kamu mengerti teorinya. Tidak peduli seberapa kuat gurumu itu, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang ia sediakan, harta yang ia sediakan. Jika muridnya tidak berlatih, maka mustahil untuk mencapai level Undying. Makhluk itu berkata dengan serius. Sumber daya eksternal sangatlah penting. Pelatihan diri bahkan lebih penting lagi. Namun semakin kuat seseorang, semakin sedikit bantuan eksternal yang akan menguntungkannya. Menggunakan harta yang tak terbatas akan memungkinkan seseorang untuk berlatih sedikit untuk menjadi Undying. Namun menjadi seorang kesatria akan memiliki persyaratan pelatihan yang ketat. Seorang Universe Master itu sangat sulit. Jika kamu menjadi Universe Master untuk naik ke level berikutnya di mana aku berada, tidak ada harta yang akan membantu sama sekali. Senior pertama dan keduamu telah terjebak di titik ini selama era yang tak terhitung jumlahnya. Selain pendiri dojo kapak besar umat manusia, tidak ada orang lain yang mampu melakukan terobosan. Aku mengerti, aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Lo Feng penuh semangat. Aku telah menyiapkan 2 harta karun masing-masing untukmu dan kakak senior keduamu. Totalnya ada 4 harta karun. Dari ketiganya tingkatannya hampir sama, hanya menara bintangnya saja yang berbeda. Menara bintangmu sangat istimewa karena jauh lebih kuat daripada harta apapun yang dimiliki seniormu. Dulu, aku menghabiskan banyak sumber daya dan harta untuk membuat menara bintang. Di tengah-tengahnya, sesuatu yang istimewa terjadi yang sama sekali tidak terduga, membuat kekuatannya tumbuh jauh lebih besar dari sebelumnya, menjadikannya harta terkuat di antara semuanya. Meskipun kekuatannya bertambah, hal itu juga membuat proses mengenali seorang tuan menjadi puluhan ribu kali lebih sulit. Agar mengenali seorang tuan, aku secara khusus memelihara jiwa dan tekad ras bumi agar lebih kuat. Meski begitu, kandidat pertama dan kedua gagal, dan saat itu harta karun ras Yansen dengan mudah mengenali tuannya. Tidak seperti dirimu yang harus melakukan banyak hal. Kemampuan menara bintang sangat kuat, dan karena perubahan khusus, bahkan aku tidak tahu batasnya. Hanya untuk membuatnya mengenali seorang tuan saja sudah sangat sulit, memicunya bahkan lebih sulit lagi, kata makhluk itu. Lo Feng juga mengerti, seperti sayap sawo, bentuk dasarnya saja membutuhkan pemahaman tingkat pertama dari transformasi dewa binatang. Menara bintang ini cocok bahkan untuk makhluk terhebat sekalipun. Salah satu harta karun terkuat di alam semesta. Tanpa kendali seorang master, hal itu membuat para Universe Master tercengang. Bahkan yang terkuat dari 4 ras puncak tidak dapat mengambilnya dengan paksa. Persyaratan untuk menggunakannya tentu saja akan jauh lebih keras daripada sayap sawo. Guru manusiamu, yaitu pemimpin kota kekacauan primal, adalah Universe Master tertinggi di alam semesta yang luas ini. Bahkan senior keduamu mungkin masih lemah darinya. Namun, jika suatu saat kamu menjadi Universe Master dengan 2 harta karun ini, terutama menara bintang, itu pasti akan membuatmu setidaknya setara dengannya. Kamu bahkan mungkin bisa menekannya. Inilah kekuatan harta karun yang terkuat. Menara bintang adalah yang pertama, dan aku telah menyiapkan harta karun lain untukmu, bernama baju sirah Force atau baju sirah kekuatan. Lo Feng tercengang. Armor Force telah ditempatkan di antara ras Yansen dan dijaga oleh senior keduamu. Armor Force adalah harta karun sejati yang bahkan cocok untuk digunakan oleh Universe Master. Armor ini memiliki kekuatan tak terbatas dan merupakan harta karun keduamu. Ia juga dapat menciptakan armor lainnya. Lo Feng merasakan kewalahan saat mendengar ini. Dulu, ketika aku membesarkan ras Yansen, mereka secara alami terlahir dengan kemampuan alami.
Oleh karena itu, mereka secara alami menjadi petarung. Pemimpinnya yaitu merupakan senior keduamu, juga ahli dalam pertarungan jarak dekat. Dengan kekuatan yang tak terbatas, Jansen Halberd adalah senjata yang mengerikan, sedangkan jiwa mentah adalah harta karun jiwa yang istimewa. Ketika menyatu dengan jiwa, itu bisa membuat jiwa menjadi sangat kuat. Tubuh senior keduamu sangat kuat, tetapi jiwanya relatif normal dan mirip dengan Universe Master normal. Menggunakan jiwa mentah, itu memberinya keunggulan. Sejak saat itu, jiwa mentah telah membuat sisi jiwanya tumbuh jauh lebih kuat, dan dengan Jansen Halberd memberinya kekuatan yang tak kenal takut. Saat ini, ia telah menjadi kekuatan mutlak alam semesta yang mahir dalam pertempuran dan menjadi ras yang tidak berani diganggu oleh banyak orang lain. Lo Feng mengangguk saat mendengarnya. Namun, aku tidak merasa puas. Makhluk itu menatap Lo Feng, matanya berbinar. Karena itulah, aku menciptakan ras bumi. Meskipun tubuh itu kuat, alam semesta memiliki beberapa cara untuk mengubah garis keturunan dan mengembangkan genetika. Aku menciptakan buku panduan 9 volume yang bertentangan dengan hukum alam semesta dan mampu meningkatkan fondasi manusia bumi, mengangkat mereka menjadi bentuk kehidupan yang sangat langka dan lebih kuat. Kamu memiliki binatang bertanduk emas, karena itu kamu sudah dianggap sebagai salah satu garis keturunan puncak. Kekuatan seranganmu puluhan kali lipat dari manusia. Yang pertama dari 9 volume meningkatkan kekuatan 3 kali lipat, yang kedua 6 kali lipat, dan yang ketiga 12 kali lipat. Hanya 3 volume saja dapat membuat tubuh manusia melebihi garis keturunan binatang bertanduk emas puncak. Lalu ada yang keempat dan kelima. Semakin jauh, garis keturunan dan bentuk kehidupan yang umum terlihat tidak akan dapat menyamai dirimu. Sejak awal mula waktu, beberapa bentuk kehidupan mungkin hanya memiliki 2 atau 3 anggota rasnya di seluruh alam semesta. Bahkan beberapa hanya memiliki 1 yang sepenuhnya unik. Semakin kuat mereka dan semakin surgawi bentuk kehidupan itu, semakin sedikit jumlahnya. Seperti caramu memperoleh energi sungai darah. Itu adalah tetesan darah dewa binatang. Makhluk agung itu berseru, dewa binatang adalah bentuk kehidupan yang benar-benar unik, dengan hukum yang tertanam di dalam tubuhnya, memiliki kekuatan seorang Universe Master. Bisakah kamu bayangkan dilahirkan sebagai seorang Universe Master? Lo Feng tertegun. Banyak bentuk kehidupan istimewa di alam semesta harus tumbuh dari yang lemah dan lebih kecil. Dewa binatang dengan hukum yang tertanam di tubuhnya secara alami kuat, namun hal seperti itu sangatlah langka. Bentuk kehidupan istimewa ini memiliki genetika yang ratusan kali hingga ribuan kali lebih kuat daripada manusia. Ini jauh melampaui binatang bertanduk emas. Lo Feng mengangguk. Binatang bertanduk emas sudah dianggap sebagai garis keturunan puncak, dan itu merujuk pada banyaknya generasi reproduksi. Bentuk-bentuk kehidupan unik yang melampaui binatang itu juga banyak, hanya saja jumlahnya sangat sedikit. Seperti dewa binatang dan makhluk agung, mereka benar-benar unik. Menggunakan buku panduan 9 volume itu sama saja dengan menciptakan bentuk kehidupan yang istimewa. Sayang sekali, hanya 1 orang yang dapat menggunakannya, dan itu haruslah bentuk kehidupan dari daging dan darah dengan jiwa dari bumi untuk dilatih. Aku punya harapan besar terhadapmu, baik tubuh maupun jiwa. Ada banyak cara untuk memperkuatnya, hanya kemauan dan kesadaran yang bergantung pada hati seseorang. Harta dan teknik tidak berguna. Makhluk itu mendesak. Karena itu, setelah menderita dari pengalaman sebelumnya, aku menciptakan ras bumi dengan kondisi mental sebagai intinya. Meskipun tubuh dianggap cukup normal di antara umat manusia, alam semesta itu luas dan misterius. Dengan kesadaran dan kemauan yang kuat, itu cukup untuk membuat banyak ras mengagumimu. Kedua harta ini sekarang milikmu. Baju sirah kekuatan, meskipun tubuhmu kuat, saat kamu menjadi prajurit sejati, itu masih lebih lemah daripada jiwamu. Oleh karena itu, kamu dapat menggunakan baju sirah untuk memperkuatnya. Menara bintang memperkuat jiwa, tekad, dan kesadaran. Kamu tentu harus mengikuti jalan seorang master mental atau master ilusi.
tubuhmu kuat sekarang. Saat kamu mencapai Undying, sisi jiwamu akan benar-benar bersinar. Menara bintang ini adalah sesuatu yang sangat cocok untukmu. Biarkan aku membawamu ke suatu tempat sekarang. Suara makhluk itu bergemuruh saat dia pergi. Makhluk itu melangkah satu langkah dan muncul di tengah kuil. Sebuah lorong melengkung muncul di tengah. Putih dan Lo Feng mengikuti di belakang. Jalan setapak ini meluas menjadi lorong ruang angkasa. Ini adalah ruang di dalam menara. Lo Feng, apakah kamu tahu apa ini? Lo Feng memeriksanya dengan seksama. Dengan sekali pandang, ada lebih dari 1 juta di antaranya mengambang samar-samar di angkasa. Ini adalah masa depan ras bumimu, seru makhluk itu. Lo Feng menahan napas menatap jutaan tetesan air. Makhluk itu mengangguk. Aku menciptakan armor force untukmu dan jiwa mentah untuk seniormu. Sebenarnya, kekuatan mereka sama sekali tidak mencapai level optimal. Hal utama tentang kedua harta ini adalah kemampuan mereka untuk bereproduksi. Aku menghabiskan lebih dari separuh bahan untuk memastikan mereka mampu menghasilkan harta lainnya. Baju sirah yang kuat atau baju sirah force dapat digunakan untuk membuat baju sirah prajurit, jenderal, raja, dan kaisar. Jiwa yang mentah dapat menghasilkan jiwa prajurit, jenderal, raja, dan kaisar. Tentu saja ini hanya nama yang mewakili 4 kategori yang berbeda. Baju besi itu dapat digunakan oleh ras Yansen dan ras lain yang secara khusus dikembangkan olehku. Tentu saja, karena kamu dilatih dalam buku panduan 9 volume, kamu juga termasuk ras evolusiku. Selain itu, evolusimu bahkan lebih tinggi daripada ras Yansen. Kamu juga dapat menggunakannya. Selain kalian manusia bumi, hanya pemimpin ras Yansen dan senior kalian yang dapat menggunakan kekuatan jiwa prajurit dan jenderal. Tentu saja, jiwa mentah yang dimilikinya tidak memerlukan semua ini. Namun, aspek-aspek ini sangat penting bagi ras bumi. Dengan mereka, ras bumi dapat menciptakan pasukan yang sangat menakutkan. Mereka akan mampu mengurangi tingkat kematian kaum elit bumi. Dengan begitu, akan ada kemungkinan lebih tinggi untuk menghasilkan para kesatria. Orang-orang di bumi memiliki masa depan yang tidak terbatas karena mereka harus lahir di bumi itu sendiri agar jiwa mereka menjadi istimewa. Dan bumi hanya sebesar itu. Oleh karena itu, jumlah manusia di bumi akan terbatas. Terikat oleh planet kecil ini membuat ras bumi menjadi langka seperti ras Yansen. Tentu saja, apakah kamu tetap menjadi bagian dari umat manusia atau menjadi ras bumi sebagai ras yang terpisah? Itu semua adalah pilihanmu. Namun, semua ini harus menunggu hingga kamu menjadi pejuang sejati yang kuat di alam semesta sebelum hal itu mungkin terjadi. Lo Feng menatap hamparan tetesan air yang luas. Ia hampir dapat melihat masa depan para pejuang bumi di matanya. Dengan bimbingannya, nama bumi akan menyebar jauh dan luas, menjadi kekuatan luar biasa dari triliunan ras di alam semesta. Meskipun gedung pencakar langit selalu dimulai dari lantai pertama, fondasi bangunan akan menentukan seberapa tinggi bangunan itu dapat dibangun. Fondasiku sudah kokoh, saatnya membangun. Semuanya tergantung pada kerja kerasku, pikir Lo Feng. Hanya sedikit orang di alam semesta yang memiliki sumber daya sebanyak dia. Umat manusia memiliki banyak ras di bawahnya dengan cukup banyak Universe Master. Jelas tidak bijaksana untuk segera menyerahkan menara bintang dan baju besi Force ini kepada penguasa sektor. Namun, makhluk agung itu adalah serigala penyendiri. Dia tidak perlu memikirkan ras, dan jelas bahwa kekayaan dan kekuatannya yang terkumpul terlalu jauh dari umat manusia secara keseluruhan untuk berhubungan baik dengan makhluk seperti itu. Bahkan para Universe Master akan sangat senang. Muridku, makhluk agung itu menunjuk ke tetesan air yang mengambang di sekitarnya. Totalnya ada 1 juta jiwa prajurit, 100.000 jiwa jenderal, 10.000 jiwa raja, dan 1.000 jiwa kaisar. Mereka mirip dengan baju besi Yansen. Mereka memiliki persyaratan besar pada tubuh. Jiwa prajurit hanya penguasa sektor manusia biasa
yang bisa menerima fusi sepenuhnya. Jenderal membutuhkan 100 kali lipat dari puncak penguasa sektor. Jiwa raja membutuhkan 10.000 kali lipat. Jiwa kaisar membutuhkan 1 juta kali lipat. Muridku, meskipun kamu hanya seorang penguasa sektor, kamu memiliki teknik penguatan jiwa. Dalam hal kemauan dan kesadaran, kamu telah melewati warisan hidup dan mati. Kesadaran adalah bagian dari jiwa. Meskipun milikmu mungkin sedikit lebih lemah, itu mirip dengan makhluk undying. Namun dalam hal kemauan, banyak kesatria bahkan tidak sebanding denganmu. Ambil 2 jiwa jenderal ini, 1 untuk tubuh bumimu, dan 1 lagi untuk binatang bertanduk emas. Setelah aku mengatur semuanya, kamu dapat menggunakannya. Dengan jentikan tangannya, Lo Fong menyimpan 2 jiwa jenderal ke dalam cincin dunia miliknya. Ayo, ikuti aku. Biar aku ajak kamu jalan-jalan ke Menara Bintang. Makhluk itu menunjuk ke depan dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya di angkasa mulai membentuk sebuah perahu. Mata Lo Fong dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah perahu yang bahkan lebih kuat dari perahu yang dinaiki kesatria 9 pedang atau Master Jiujian. Namun dia membuatnya dengan sangat mudah. Apakah kamu terkejut, junior ketiga? Guru adalah salah satu makhluk terhebat di alam semesta. Hukum memberi jalan baginya. Hukum tidak berguna di area di sekitarnya. Putih tersenyum pada Lo Fong, dan dia mampu mengendalikan sepenuhnya apapun yang terjadi di area di sekitarnya. Hukum tidak mematuhinya, sebaliknya, dia adalah tuannya. Jika dia mengatakan bahwa api dapat membekukan seseorang hingga mati, maka itu akan terjadi. Jika dia mengatakan bahwa banyak sekali kehidupan yang telah mencapai akhir rentang hidup mereka dan harus mati, maka mereka semua akan mati. Jika dia mengatakan bahwa sebuah bintang akan hancur, maka itu akan langsung terjadi. Lo Fong benar-benar tercengang. Tentu saja, tidak sekuat yang kamu kira. Di alam semesta yang luas ini, semuanya mengalir sesuai hukum asal yang memberikan rasa hormat kepada makhluk yang terkuat. Oleh karena itu, mereka memiliki hak istimewa tertentu. Kemampuan ini hanya berlaku untuk area tertentu di sekitarnya. Jika seseorang benar-benar melawan hukum alam semesta, itu sama saja dengan bunuh diri. Secara teori, jika dia bisa melakukan ini, dia bisa dengan mudah menghabisi prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jika menyangkut Universe Master yang mampu mengendalikan waktu dan ruang, bahkan makhluk agung pun akan kesulitan menghabisi mereka, jelas Putih. Lo Fong merasa terkejut saat mendengarkan penjelasan itu. Perspektifnya benar-benar berbeda. Di masa lalu, dia terpaku pada keinginan untuk menjadi Undying Kaisar atau kesatria. Namun, sekarang dengan kedua seniornya sebagai Universe Master dan gurunya sebagai makhluk agung, mendengarkan mereka berbicara seperti mendengar rahasia tingkat tertinggi alam semesta itu sendiri. Lo Fong duduk di perahu. Kecepatan perahu itu jauh melampaui kecepatan cahaya. Secara teori, saat itu terjadi, mereka akan memasuki alam semesta yang gelap. Tetapi itu tidak terjadi. Makhluk agung itu telah menetapkan batas kecepatan di sekitar perahu yang bertentangan dengan hukum alam semesta. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk agung itu. Perjalanan ini memakan waktu seharian penuh. Suara makhluk agung itu menggelegar. Muridku, pasti kamu dapat merasakan seluruh menara itu. Lo Fong mengangguk. Setelah proses itu selesai, aku bisa merasakannya. Bintang-bintang yang tersegel itu kurasakan cukup mudah untuk kuambil. Mudah bagiku untuk memasuki banyak ruang terlarang. Mengenai pemicu seluruh menara, aku masih merasa seperti sedang menghadapi gunung yang tak tergoyahkan. Menara bintang itu punya kekuatan yang tak terbatas. Makhluk itu tersenyum. Kamu masih sangat lemah, bagaimana kamu bisa memicunya? Hanya untuk memicu armor force saja dibutuhkan kekuatan tubuh 100 juta kali lipat penguasa sektor. Biasanya, hanya kesatria yang bisa mencapai batas itu. Saat kamu menembus Undying, kamu pasti akan menjadi kaisar tak terkalahkan dan akan lebih kuat dari banyak kaisar tak terkalahkan di luar sana. Saat kamu berlatih di buku panduan 9 volume nanti, kamu akan menjadi seperti bentuk kehidupan khusus. Kamu akan bisa menggunakan armor itu. Namun,
menara bintang lebih kuat dari armor ratusan kali lipat. Memicunya sangatlah sulit. Agar dapat menggunakannya dengan sempurna, ini akan sangat sulit. Saat kamu bisa melakukannya, bahkan jika kamu menggunakan sedikit kekuatan, akan sangat mudah bagimu untuk menghancurkan para kesatria, kata makhluk itu. Menara bintang dan baju sirah Force adalah dua benda yang belum bisa kamu manfaatkan sepenuhnya. Baju sirah Force adalah baju sirah lengkap yang tidak bisa dipisahkan. Namun, ada banyak harta karun di dalam menara bintang. Kamu bisa mengambil beberapa di antaranya. Aku telah membuat beberapa harta karun khusus berdasarkan apa yang dihasilkan menara bintang. Makhluk itu membalikan tangannya. Sebuah peta besar melayang di udara di atas perahu, menelan seluruh perahu. Perahu yang panjangnya lebih dari 10 km itu hanya menjadi titik kecil di peta ini. Energi peta ini luar biasa kuatnya, jauh melebihi bintang-bintang yang tersegel. Peta ini adalah harta karun sejati yang mampu menggabungkan banyak bintang yang tersegel di dalamnya. Dengan menggabungkan keduanya, peta ini menjadi harta karun yang sangat istimewa. Peta itu menyusut dengan cepat dan mendarat di hadapan Lo Feng. Lo Feng menerimanya, mengirimkan seutas energi dunia ke dalamnya. Dengan jejak jiwanya di dalam, ia membentuk hubungan jiwa dengannya, dan informasi tentang peta bintang mengalir ke dalam pikirannya. Peta bintang dapat digunakan untuk mencetak teknik serangan dan ukiran hukum Lo Feng. Saat ia menyerang, bintang-bintang di dalamnya akan terhubung dengan hukum. Kekuatannya tidak terbatas. Makhluk agung itu tertawa. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Waktu itu aku sedang malas, jadi aku membuat peta ini. Tetapi bintang-bintang yang tersegel itu berasal dari menara bintang. Lo Feng benar-benar berterima kasih. Peta bintang ini dapat menampung hingga 100.000 bintang tersegel. Meskipun ada banyak bintang tersegel di dalam menara bintang, semuanya merupakan bagian penting dari menara bintang itu sendiri. Dan tidak ada yang dapat diabaikan. Hanya sedikit sekali, sekitar 10.000 di antaranya yang tidak berguna, itu dapat kamu ambil. Lo Feng mengangguk. Setelah menjadi penguasa menara bintang, dia jadi tahu banyak hal. Sebelum kamu dapat mengendalikan seluruh menara, mengendalikan bintang-bintang untuk menyerang akan menjadi keuntungan besar bagimu, seru makhluk itu. Jika kamu dapat sepenuhnya mengendalikan menara bintang, hanya dengan satu serangan, kamu dapat membuat menara itu seperti belati dan menusuk ke depan. Serangan ini akan menjadi serangan terkuatnya. Bahkan dengan kekuatannya yang paling lemah, ia masih dapat dengan mudah menghabisi seorang kesatria. Jika kamu dapat melepaskan lebih banyak kekuatannya, semua orang di alam semesta akan takut padanya. Lo Feng tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru, bolehkah aku bertanya kapan aku benar-benar dapat mengaktifkan seluruh menara?" "Bisakah kamu melihat pusaran energi itu?" tanya makhluk itu. Lo Feng berkata, 9 pusaran air itu sangat kuat. Bahkan para kesatria pun akan mati jika terjatuh ke dalamnya. 9 pusaran air itu ada di sana agar menara itu dapat meregenerasi energinya, menyerap energi dari alam semesta itu sendiri. Menara itu tingginya 9 tahun cahaya dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan para pejuang sejati di alam semesta tidak memiliki cara untuk memberinya kekuatan. Untuk menahan kekuatan seperti itu, jumlah energi yang digunakannya juga mengerikan. Tenang saja, kamu hanya perlu mengeluarkan kekuatan minimum dan energi yang dibutuhkan akan jauh lebih sedikit. Meski begitu, itu jauh melebihi persyaratan untuk baju besi Force. Mengenai menara bintang, aku punya satu permintaan untukmu. Sebelum kamu dapat memicu sepenuhnya, biarkan ia tetap di sini. Ucapan itu ditekankan. Lo Feng langsung mengerti. Menara bintang telah lama menarik perhatian para pejuang sejati di alam semesta. Bahkan makhluk yang dapat menandingi kekuatanku pun menginginkannya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu senjata terkuat di alam semesta. Telah lama diketahui di sini, dalam perang wilayah luar, saat ia menghilang, akan menimbulkan keributan besar. Pendiri 7 kapak besar dan pemimpin kota kekacauan primal, mereka semua senantiasa berpikir untuk ras manusia.
namun mereka juga akan mengambil ini dari Lo Feng dan memberikannya kepada beberapa Universe Master untuk digunakan. Bahkan mungkin bagi pendiri dojo kapak besar untuk menggunakannya sendiri, kecuali jika kamu memiliki kekuatan untuk menandingi mereka. Tanpa itu jangan datang dan memindahkannya. Lo Feng mengangguk. Ini adalah pedang bermata dua. Sekarang kamu punya 3 harta karun, kata makhluk itu. Saat pertama kali melihatmu, energimu sepenuhnya tersamar, seperti makhluk undying biasa. Apapun yang mampu melakukan itu adalah harta karun sejati. Ini pasti sesuatu yang diberikan gurumu, pemimpin kota kekacauan primal. Yang kedua adalah mutiara menara. Ini adalah mutiara yang menyatu dengan jiwamu. Mutiara ini adalah pusat kendali untuk ruang terlarang di dalam menara, dan penyegelan adalah kemampuan terpenting menara. Mutiara itu sendiri juga dianggap sebagai harta karun. Dengan menyatukan mutiara itu dengan jiwamu, kamu harus tahu bagaimana menggunakannya untuk melindungi jiwamu. Yang ketiga adalah peta bintang. Seluruh alam semesta belum pernah melihat harta karun itu, kata makhluk tadi. Karena begitulah, tidak ada yang bisa mengenalinya. Selama kamu tidak menggunakan kekuatan mereka hingga batas maksimal, tidak ada yang bisa menebak harta karunmu. Lo Feng mengangguk. Jangan sombong. Ketiga harta karun rendahan ini bahkan tidak sebanding dengan menara bintang atau armor force, kata makhluk itu. Aku akan berusaha keras agar dapat menggunakan armor force dan menara bintang secepat mungkin, kata Lo Feng. Lo Feng dan Putih duduk di perahu dan mendengarkan guru mereka memulai perjalanan kembali ke kuil. Guru, aku baru memperoleh 2 fragmen dari buku panduan 9 volume. Bolehkah aku tahu di mana sisanya? Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Buku panduan 9 volume dapat membuat genmu berevolusi ke tingkat bentuk kehidupan khusus yang ada di alam semesta. Pecahan kristal surgawi dari manual totalnya ada 5 bagian. Kamu sudah mendapatkan 2 bagian, sedangkan 3 bagian lainnya ditempatkan di wilayah berbahaya di alam semesta. Pada level penguasa sektor, kamu bisa mendapatkan bagian lainnya. Pada level undying, kamu bisa mendapatkan bagian lainnya lagi. Setelah menjadi seorang kesatria, kamu bisa mendapatkan bagian terakhir. Makhluk itu menatap Lo Feng. Wilayahnya menjadi semakin berbahaya. Saat kamu menjadi seorang kesatria dan mendapatkan bagian terakhir melengkapi set, aku pikir kamu akan sangat dekat untuk memicu seluruh menara bintang. Koordinat untuk ketiga papan logam ini memiliki beberapa deskripsi sederhana tentang bahayanya. Makhluk itu menunjuk ke arah Lo Feng, lalu seberkas cahaya melesat ke arahnya dan langsung masuk ke dalam pikirannya. Informasi mengalir deras dan Lo Feng langsung mengerti. Lo Feng sangat jelas, ruang pun bergetar. Makhluk agung itu menghilang, meninggalkan Lo Feng dan Putih di dalam kuil. Senior, aku malu mengatakan bahwa aku masih belum tahu siapa nama guru itu. Lo Feng berkata dia tidak berani bertanya sebelumnya. Putih duduk bersila dan tertawa. Tidak seorang pun tahu nama aslinya. Tetapi karena ia sering duduk di puncak gunung dan terlihat seperti itu di seluruh alam semesta yang luas, para pejuang sejati di alam semesta yang luas memberinya gelar Tamu Gunung Duduk atau Zhou Sanke. Nama senior keduamu adalah Cao Benqi. Dia dikenal di alam semesta sebagai Kaisar Yan. Lo Feng mengingat mereka. Ras bumi sekarang memiliki pemimpin dan tugasnya sudah selesai. Aku jauh lebih santai sekarang. Junior ketiga, aku pamit dulu. Putih tersenyum dan angkasa bergetar saat dia menghilang. Di dalam kuil, Lo Feng berdiri sendiri sambil tersenyum. Guruku adalah salah satu yang terkuat di alam semesta, Zhou Sanke. Namun dia benar-benar lalai terhadap murid-muridnya. Dari sekarang hingga saat aku memicu menara bintang, dia sama sekali tidak peduli. Oke guys, kenapa Mimin sebut Zhou Sanke aja? Karena agak aneh ya kalau kita nyebutnya Tamu Gunung Duduk gitu. Jadi Zhou Sanke aja ya nama Cinanya gitu. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.